siapa nama Mbak? Nama saya Deli Patiwi, tapi biasa dipanggil Deli. Kalau tinggal di mana? Saya kalau asli orang Mataram, tapi kalau tinggal sekarang di Curug, yaitu biasa. Oh, dia sama. Jadi di sini kuliah atau kerja? Di sini kuliah. Kuliah. Kuliahnya di mana, Mbak? Di IAIN. Oh, yang di Dusun Curug ya, Mbak? Ya. Jadi kedatangan Mbak ke sini apa, Mbak? Kedatangan saya ke sini mau bersih. Sebelumnya Mbak sudah pernah ke sini? Belum pernah. Oh, jadi baru pertama ya? Iya. Jadi sedikit saya menjelaskan tentang konseling itu. Proses konseling adalah suatu proses bantuan untuk membantu atau mengentaskan permasalahan klien yang sedang dialaminya. Dan Mbak semisal yang Mbak mau bercerita, tapi Mbak tidak perlu takut atau ragu-ragu. Dan di sini kami sebagai konselor itu akan menjamin kerahasiaan. Jadi terjamin apa yang kita ceritakan itu ya Mbak ya, tertutup ya. Ini sebelumnya nama Mbaknya tadi siapa ya? Oh iya, lupa ya perkenalan. Jadi perkenalkan, nama saya Suci Riza, biasa dipanggil Suci atau Iza. Asal mana? Asal itu dari Pahang, Mbak. Sekarang ini apa kesibukannya? Kalau sekarang sih masih kuliah, Mbak. Oh, masih kuliah. Apa ada yang mau ditanyakan, Mbak? Mungkin cukup ya. Jadi kedatangan Mbak di sini mau konseling ya, Mbak? Iya, mau konseling. Iya, kelihatannya Mbak sedikit banyak masalah. Bisa. Jadi itu tadi Mbak bisa Mbak pahamkan apa yang saya jelaskan? Boleh dijelaskan lagi karena tadi kepotong ya. Jadi kalau misalkan yang Mbak itu mau bercerita kepada saya itu dijamin kerahasiaannya, seperti Mbak itu tidak usah ragu-ragu untuk menceritakan apa yang Mbak rasakan pada saat ini. Dijamin Mbak kerahasiaannya, insya Allah. Itu tidak akan tahu kepada orang lain, hanya kita berdua. Jadi bisa kita mulai Mbak proses konselingnya? Ya, bisa. Baik Mbak, silakan Mbak ceritakan sedikit dulu, nanti kita bisa lanjut lagi. Ini gimana ya cerita dari awal? Dari awal. Dasar-dasarnya gitu Mbak. Masalah saya ya? Iya. Masalah saya pribadi gitu. Gimana ya? Namanya tuh saya itu punya masalah, tapi takut kan cerita dengan orang tuh. Takutnya tadi kayak itu apa masalah kita tuh cuma jadi bahan ejekan, bukan dikasih solusi gitu ya kan? Biasanya banyak sekarang itu kayak gitu kan. Jadi kita tuh susah cari tempat cerita gitu. Nah, masalah saya tuh cukup rumit sih Mbak. Gimana ya? Kayak saya itu rumah tangga yang broken home lah gitu, semiripan gitu. Karena dari kecil tuh Mbak, saya kelas berapa ya? Kelas 4 kalau nggak kelas 6 itu almarhum ibu saya itu meninggal karena penyakit jantung. Terus kebetulan di keluarga saya itu cuma ada 4 orang, ibu, bapak, kakak saya yang cowok, terus saya. Jadi di rumah itu kan tinggal bertiga ya. Jadi saya sebagai perempuan tuh menopang kakak dan bapak saya. Dengan umur saya yang segitu,
masak, beres-beres rumah itu jadi tanggung jawab saya gitu kan. Terus apa namanya itu ya, seharusnya kan yang di umur saya segitu itu waktunya main ya kan Mbak ya, main menikmati hidup kan masih kecil. Tapi di umur saya yang segitu saya itu menanggung beban lah, kayak berita gitu. Apalagi dengan kondisi orang tua saya, bapak saya setelah ibu saya meninggal itu, bapak saya itu nikah lagi, nikah ngambil itu, jadi saya punya mama tiri kan. Biasanya desas-desus kalau mama tiri itu gimana Mbak? Jahat ya? Iya sih. Tapi kadang ada yang baik juga, Mbak. Ada yang baik juga. Tapi ini istri bapak saya yang kedua itu, ya seperti kata desas-desus itu kalau mama tiri itu ya begitu gitu. Tapi ada sebagian yang tidak mungkin ya. Terus apa namanya itu, nikah, bapak saya nikah, terus istrinya itu dibawa ke rumah. Istri barunya ya? Ini dia apa namanya itu, dia baik, dia juga punya anak, tapi dia juga gimana ya, dia punya anak laki-laki, sedangkan saya itu perempuan. Jadi dia tuh sayang dengan saya tuh, tapi kayak mana ya, kayak sayang di depan bapak aja gitu. Kalau nggak ada bapak ya gitu. Seperti cari muka ya, Mbak? Iya, jangan muka gitu. Terus kakak saya itu setelah ibu saya meninggal itu, kakak saya apa namanya itu, kakak saya waktu itu kan masih SMA. Setelah SMA itu dia putus karena orang tua saya meninggal tadi kan, jadi dia cari kerja. Cari kerja itu kakak saya tuh nikah nggak lama itu, mungkin setahun 2 tahun terus cerai. Balik lagi kan dia ke desa kami itu, ke dusun. Terus di dusun tuh pengaruh lingkungan, jadi kakak saya itu mungkin apa ya, pada sekarang itu narkoba ya. Pengaruh lingkungan itu kan karena narkoba gitu kan. Jadi efek narkoba kan bukan main-main sih Mbak. Apa namanya, bisa buat orang gila, kecanduan. Jadi kakak saya itu kecanduan. Jadi tiap hari kami tuh sering berantem gitu. Sering berantem, terus dia sering ngusir gitu kan, nyuruh keluar dari rumah. Mungkin dia nggak sadar gitu ngelakuin itu karena dia pengaruh narkoba gitu. Terus bapak saya ini cerai dengan istri yang kedua itu kan. Yang pertama kan mama saya, terus cerai dengan apa namanya tuh, cerai dengan mama yang kedua. Terus nggak lama itu bapak saya nikah lagi. Nikah lagi, Mbak? Nikah lagi. Masih juga mendapatkan posisi yang mungkin namanya perempuan gitu kan. Terus apa namanya itu, Lalu bagaimana keadaan kakak Mbak tadi? Apakah dia kan kecanduan narkoba tuh? Apakah masih berlanjut Mbak sampai sekarang? untuk kakak saya itu yang namanya kecanduan narkoba kan masih berlanjut. Kalau apalagi nggak diobati kan, mau obati pun gimana gitu kan. Kalau kecanduan narkoba itu walaupun kita nggak punya uang, kayak kita itu dikasih sama orang tuh, jadi biar kecanduan lagi. Jadi kakak saya itu karena kecanduan, jadi dia tuh jual barang yang ada di rumah, kayak TV, perabotan-perabotan rumah tangga tuh dijual. Jadi rumah saya itu kosong gitu. Demi untuk narkoba tadi ya? Mm-hmm. Jadi apapun yang ada yang di rumah itu dijual. Iya, semuanya itu dijual. Kayak apa namanya ya? Pisau ya, pisau yang panjang gitu kan. Pisau dijual, kursi, kompor, gas LPG itu tuh dijual semua itu. Baju Mbaknya sekarang Jadi waktu itu kan saya masih umur berapa ya itu ya, kelas 4 SD ya. Sekitar 12 ya. 12. iya, 10 11 kayaknya. 10-11. Nah, 10 11. Sudah itu saya naik SMP kan. SMP. Nah, sudah SMP itu saya
Jadi kita sekolah itu didesain satu gitu. Jadi bolak-balik. Nah, bapak saya nikah lagi tadi, dapat mama tiri itu. Nah, mama tiri itu bertepatan di tempat SMA itu, di desa itu. Jadi saya tuh kadang bolak-balik ke rumah dia. Jadi kalau ibu tiri Mbak itu sekarang lagi nggak jajan kan kayak sama Mbak. Ada kan dengar-dengar ibu tiri ada yang jahat, ada yang baik itu. Kalau ibu tiri Mbak gimana? Kalau yang pertama tadi kan ini kan jahat, kalau yang kedua tuh lumayan baik. Jadi sekarang Mbak tinggalnya sama siapa ya? Atau ikut yang ibu tiri yang pertama tadi? Atau yang kalau sekarang kan saya kuliah kan, jadi saya tinggal di asrama. Tapi kalau pulang apa namanya tuh kadang tinggal di rumah ibu tiri kan. Kalau mau pulang ke rumah itu kan terpaksa nggak ada pamungkas gitu. Dan kakak saya juga masih di situ. tinggal di sama ibu tiri yang pertama? Enggak. Yang kedua? Kakak saya tinggal di rumah yang di desa itu, yang tempat mama meninggal itu. Jadi dia sendiri di situ? Tapi dia nggak sering pulang juga karena dia tuh kayak nyari duit kan. Terus jadi sekarang itu Mbak itu permasalahannya yang gimana ya permasalahannya? Tadi kan ada kakak yang canduan narkoba tuh, terus bapaknya nikah lagi. Jadi permasalahan Mbak itu yang tergolong dari apa ya? jadi permasalahan saya itu kayak trauma gitu kan dari hal itu, kayak nggak bisa menyesuaikan diri lagi, takut dengan orang gitu kan. Gimana tuh Mbak? Ya Mbak bisa ceritakan dulu dari apa yang bisa menyebabkan Mbak tidak bisa menyelesaikan diri. Mungkin dari lingkungan keluarga ya, karena keluarga jadi kan kayak semena-mena membuat kita gimana gitu kan. Kayak kakak saya tadi saya diusir gitu kan, bapak saya nikah lagi. Jadi bagaimana Mbak? Jadi Mbak sekarang itu trauma terhadap pergaulan yang apa tuh, pergaulan kakaknya tadi, terus Iya, kakak dengan orang tua, dengan kakak gitu kan. Dan efeknya itu saya tuh susah menyesuaikan diri gitu Mbak. Kayak baik di keluarga, pertemanan, maupun di lingkungan perkuliahan gitu kan. jadi Mbak itu harus mencoba-coba mendekat teman. Tapi sekarang kan banyak teman yang depan baik tuh, belakangnya Jahat. ya. Iya. Kan susah Mbak seperti apa tuh mempercayai teman gitu. Iya, sulit. Iya, itu loh Mbak, termasuk saya di asrama tuh kan. Kayak sulit gitu menyesuaikan diri. Kayak kan banyak orang di asrama kan, kita tuh ada yang dari sana, ada yang dari Oku, ada yang dari Linggang gitu kan. Jadi kita kan beda-beda sifat kan, apalagi satu kamar tuh orang berapa ya? Ada yang orang 7, ada yang orang 15. Mungkin kita tuh susah kan menyesuaikan diri. Ada yang satu cewek, ada yang satu enggak gitu kan. Jadi kayak susah menyesuaikan diri. Kadang kita mau buat tugas, teman sebelah ribut. Entah kita mau tidur, mereka ribut
susah juga menyesuaikan diri. Dan juga ya kata Mbak tadi kan, kayak kita tuh harus pintar pilih teman gitu kan, karena teman sekarang tuh kayak Ada di yang depan lebih baik gitu ya, di belakang malah ngomongin kita gitu. Banyak ya. banyak sih kejadian seperti itu Mbak. Jadi Mbaknya harus pintar-pintar aja nih teman yang baik. Kadang itu susah Mbak. Iya Kayak sih. iya, apalagi teman di kelas. Kita mikir dia baik, nggak taunya Di belakang kayak kita bilang udah buat tugas, belum. Nggak taunya pas disuruh sudah. dia sudah gitu. Banyak kejadian seperti itu. Ya. Jadi Mbak sekarang itu seperti tadi kan cari teman-teman yang baik itu seperti yang rajin baca. Jadi sepertinya susah ya Mbak cari teman yang baik. Iya. Tapi kalau menurut saya bisa juga sih Mbak, kayak kita itu bisa lah menyesuaikan diri. Kalau kita pengen teman yang baik gitu kan, ya kita harus cari lingkungan yang baik juga gitu kan. Ya nggak Mbak? Kayak kalau kita mau teman yang rajin sholat, kita harus cari teman yang suka sholat juga kan. Jadi kita otomatis ikut rajin. Kayak kata orang itu, kalau kita memiliki teman yang tukang parfum, mungkin kita ikut bawaan wanginya gitu. Tergantung di kita juga. Jadi sekarang gimana Mbak keadaan Mbak kalau lagi di asrama? Kalau lagi di asrama itu dengan watak saya yang keras kan, dari masalah yang dulu-dulu, jadi watak saya itu ikut keras. Jadi kalau yang lain itu ribut atau apalah buat masalah gitu, jadi saya bilangnya gitu, jangan ribut gitu kan. Tapi mereka tuh banyak gak senang gitu kan. Jadi Mbak di sana punya teman terdekat atau? Kalau pertemanan saya itu nggak milih ya, siapa mau berteman dia sudah, yang nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Karena saya juga mikir kan, gimana ya, teman itu juga sumber kesuksesan atau sumber penghasilan. Kayak kita misalnya, kita nggak tahu kan pas tamat kuliah, teman yang kita benci malah ngasih lowongan ke kita. Sedangkan yang kita sayang tadi punya lowongan, kita lagi cari kerja, dia nggak mau kan sekerjaan sama kita, mungkin ini kan nggak lagi berteman gitu. Jadi sekarang itu Mbak, saran dari saya ya Mbak itu harus pintar-pintar cari teman yang bisa melayani ya. Yang seperti mengajak sholat gitu Mbak. Iya, tapi sekarang nih kan anak muda sekarang ini kayak berapa persen ya yang rajin sholat? Iya, Karena kan banyak pengaruh sedikit. lingkungan gitu. Kadang iya, ngajak teman kebaikan itu susah Mbak. Apalagi sekarang kan dengan teknologi kayak sosial media gitu kan. HP terus Sampai lupa kalau waktunya sholat. bangun HP, sebelum tidur HP. Kadang lupa sholat kan, kadang memang nggak niat gitu, nggak tahu kewajiban gitu kan. Jadi kalau kita mau rajin itu kayak tinggal di mahal tuh lumayan lah, walaupun kita lagi malas gitu kan, kita tuh diwajibkan gitu. Kalau nggak berangkat ya kena poin gitu. Poin tuh kalau udah nyampe 100 kita keluar gitu dari asrama. Jadi di asrama itu banyak hafalan ya? Kalau dituntut sih banyak ya. Kayak misalnya kita kan tinggal di asrama itu waktunya 4 tahun. 4 tahun itu mungkin harus berapa juz itu. Tapi sesuai di kepribadian masing-masing sih Mbak. Kayak saya misalkan, saya orangnya gimana? Kalau saya rajin mungkin banyak hafalannya. Kalau saya nggak rajin, nggak ada hafalan gitu. Tapi
kalau nggak ada hafalan sama sekali mungkin bisa dikeluarkan. Kalau mbaknya sekarang itu kalau hafalannya kan 30 juz tuh. Ya, Iya kan? dulu. Iya, juz. Sudah sampai mana tuh mbak hafalannya mbak? Sebenarnya malu ya Pak. Saya itu udah mau berapa ya? Sekarang semester 5. Udah mau 3 tahun di Ma'had itu. Hafalan saya itu mungkin setengah juz 30 itu. Surat-surat pendek. Karena saya itu jarang sekali menghafal gitu. Dan tajwid-tajwidnya itu masih banyak yang belum paham atau kurang mengerti gitu. Ya, apalagi kalau kuliah itu banyak tugas kan mbak. Iya. Jadi nggak ada kesempatan untuk menghafal lagi. Apalagi kita kan kuliah kan. Ya. Kayak malam disuruh ngafal, disuruh sholat. Kadang ada acara kan barunya jam 9 kita mau bertugas. Kadang itu juga buat stres gitu kan. Itu sih banyak mbak kejadian stres. Kadang tugas-tugas sama itu. Iya. Kadang tuh malah kayak seminggu tuh full tugas gitu kan. Nggak ada waktu istirahat gitu. Jadi sekarang mbak sudah tahu kan bagaimana cara mengatasi trauma tadi, seperti menyesuaikan tidak bisa menyesuaikan diri tadi kan mbak. Itu kan bisa mencarikan teman yang baik itu tadi. Jadi bagaimana perasaan mbak ketika saya memberikan saran tersebut? Jadi lumayan kayak namanya perempuan itu kalau punya masalah itu cara penyelesaiannya itu curhat dengan teman Kak. Saya kan pernah baca itu kalau perempuan punya masalahnya itu harus dia ungkapkan dengan temannya. Jadi masalahnya itu rasa berkurang. Beda dengan laki-laki, kalau laki-laki kan kayak dia nggak mau cerita masalahnya itu dia yang tahu. Jadi setelah konseling dengan Mbak tadi lumayan lah masalah saya Sedikit juga ya mbak. iya sedikit ya. Apakah mbak ada yang mau dibicarakan lagi? Apa ya? Enggak Enggak ya mbak? Jadi cuma itu tadi ya mbak. iya. Baik, saya akan tutup konseling ini. Iya. Kalau mbak butuh konseling lagi bisa kabar-kabar lagi ya mbak. Oh bisa ya Mbak? Ya nanti bisa saya kirim gitu WA. Iya. Nanti boleh kirim ya Mbak ya. Sekian konseling dari kita berdua tadi ya mbak. Semoga mbaknya bisa menjalani apa yang saya beri saran seperti saran tadi ya mbak. Terima kasih kepada Mbak Iza ya. Ya.